Perjalanan itu banyak memberi pelajaran, banyak memberi pengalaman baru, dan banyak memberi edukasi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Dan pada video kali ini saya ingin sharing, saya ingin cerita pengalaman saya, pengalaman tersesat gara-gara Google Map. Lebih tepatnya sih sesat gara-gara Google Maps. Saya ingin sharing pengalaman saya. Pengalaman pernah tersesat gara-gara Google Maps atau gara-gara navigasi yang salah. Jadi teman-teman, biasanya kalau kita melakukan sebuah perjalanan, dan kita tidak tahu, kita pasti akan membuka Google Maps. Zaman sekarang ini kita sangat jarang sekali kita mau tanya kepada orang-orang sekitar. Kita pasti mengandalkan Google Maps. Akan tetapi, jika kita mengandalkan Google Maps itu banyak sekali kendalanya, seperti sinyal hilang, GPS mati, nyasar, dan lain-lain. Akibatnya kalau sinyal hilang ya GPS mati, kalau mati kita akan nyasar. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya pernah tersesat gara-gara Google Maps. Yang penasaran seperti apa ceritanya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar channel ini dapat berkembang. Oke, jadi saya cerita pengalaman saya tersesat. Saya tersesat waktu itu ketika ingin melakukan perjalanan dari Anggana menuju ke Muara Badak. Nah, waktu itu saya dapat rekomendasi jalan dari Anggana menuju Muara Badak. Katanya jauh lebih dekat. Nah, akhirnya saya cek di Google Maps dan memang ternyata tuh dekat sekali. Cuman 43 kilo daripada melalui jalan yang normalnya itu dari Samarinda ke Muara Badak. Itu ya jauh lebih cepat pas saya cek di Google Map melalui Anggana ke Muara Badak. Akhirnya saya memutuskan ke Muara Badak tetapi lewat Anggana. Saya lewat Google Map. Ya, semuanya saya kira baik-baik saja. Akhirnya saya mengikuti Google Map itu, saya meluncur ke Muara Badak. Setengah jam perjalanan pertama itu sangat bisa dibilang normal lah, tidak ada apa-apa, tidak ada kendala. Ya, kami melewati jembatan Kutai Lama, terus mulai memasuki daerah sepi. Nah, akhirnya GPS mati, dan saya mau nggak mau saya harus tanya ke warga sekitar daripada saya nyasar nih, saya harus tanya. Permisi Bu, mau numpang tanya, jalan arah Muara Badak mana ya? Oh, sana. Ini terus aja ya? Sana terus belok ke Nilam. Nanti tanya-tanya aja di situ. Oh, jalan Nilam ya? Jalan Nilam kan lu try dulu tuh. Ini habis ini kan terus sana belok kanan. Terus dari Nilam, kan lu try Nilam. Nah, dari Nilam tuh terus saja. Tapi tanya aja nanti. Oke. Nanti jalannya rusak. Oh, jalannya rusak ya, Bu ya? Oke. Makasih ya, Bu ya. Akhirnya saya mengikuti petunjuknya.
Dan tidak lama setelah itu saya merasa kebingungan. Saya tanya lagi. Permisi Pak, mau numpang tanya, jalan arah ke Badak. Ini ya? Iya. Nanti ketemu Jembatan 3 ambil naik ambil kiri. Ambil kiri. Oke. Kasih Pak ya. Dan saya jalan lagi, tanya lagi, cara ke orang sekitar. Permisi Pak, mau tanya, jalan ke arah Badak? Itu depan lurus, belok kiri lurus. Karena mobil kan ke kanan tuh, dia belok kiri lurus. Oh, kita yang belok kiri itu lurus. Iya. Itu boleh dilewati Pak? Boleh. Boleh ya? Iya. Oke. Kasih Pak ya. Bentar, karena GPS masih mati waktu itu. Akhirnya saya tanya, dan akhirnya saya ikuti arahan mereka, arahan beliau. Terus setelah jauh 43 kilo, dan saya pikir itu jalannya jalan bagus, ternyata jalan pertambangan, tambang Pertamina, jalan hauling. Aduh, selama perjalanan saya khawatir ya saya merasa khawatir, dan saya ingin memutuskan untuk putar balik. Tapi saya ingin sekali ke Muara Badak karena belum pernah ke Muara Badak lewat jalan itu. Pengen sekali, akhirnya saya putuskan lewat terus mengikuti jalan itu, dan saya ingin tahu ujungnya di mana. Nah, untungnya sebelum berangkat itu saya sempat mengisi bensin full, kondisi motor juga sudah saya cek dan semuanya sehat. Karena itu saya berani untuk lewat jalan tersebut. Dan sepanjang jalan itu jalan tanahnya rusak. Kalau hujan ampun, nggak tahu bagaimana kita bisa lewat jalan itu. Untungnya waktu itu panas, bener-bener terik dan jalanannya kering, tapi ya jalannya rusak. Nah, selama perjalanan itu saya melihat tempat-tempat yang indah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Belum pernah saya lihat. Melihat tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang menarik. Mungkin bisa dibilang selama perjalanan itu adalah refreshing saya gitu. Seru sekali. Dan itu menambah pengalaman gitu. Nah, selain itu juga, selain saya senang karena bisa melihat hal baru, saya merasa khawatir sama kondisi motor saya, terutama di sebagian shock breaker. Karena shock breaker saya itu shock breaker on road gitu, shock breaker jalan raya, bukan shock breaker off road gitu. Apalagi motor yang saya pakai itu motor bener-bener motor standar. Nah, akhirnya setelah sampai rumah itu saya cek, dan benar shock breaker saya bocor gara-gara lewat jalan itu. Aduh, ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa pulang dengan selamat. Setelah mengikuti jalan itu kurang lebih satu setengah jam, akhirnya saya menemukan seperti perusahaan, dan di situ ada satpam. Nah, di situ saya tanya, paling terakhir tanya di situ. Saya tanya jalan ke Muara Badak kemana. Nah, akhirnya saya mengikuti arahan beliau. Saya kira itu sudah dekat. Ternyata sangat jauh. Masih sangat jauh, masih sekitar 1 jam lebih. Nah, akhirnya selama perjalanan itu kita ketemu ada beberapa orang pekerja dari Pertamina sedang mengontrol jalan. Itu kan jalan milik Pertamina. Jadi pekerja tersebut sedang mengontrol jalan itu, dan akhirnya saya tanya. Setelah saya tanya, tidak lama saya menemukan sebuah SD yang saya baca sudah di Kabupaten Muara Badak. Aduh, saya senang sekali di situ karena ada titik terang lah dari perjalanan panjang yang tidak ada ujungnya, jalanan rusak, sepi, nggak ada orang. Kalau sampai motor mogok di situ, aduh, wassalam. Saya menemukan itu dan saya sangat senang, seperti ada harapan gitu. Nah, setelah itu saya terus berjalan, saya mulai menemui rumah-rumah warga, mulai rame di situ, mulai ada
walaupun tidak ramai tapi ada. Nah terus tapi perjalanan belum berakhir teman-teman, perjalanan belum berakhir. Nah perjalanan belum berakhir, itu masih jauh sekali, masih jauh sekali, aduh. Dan akhirnya setelah 1 jam mengikuti arahan dari Bapak Satpam itu, saya tiba di Muara Badak. Senang sekali saya waktu itu setelah tiba di Muara Badak. Tapi itu belum sampai di tujuan saya. Setelah masuk Muara Badak, lebih tepatnya masuk ke kotanya, itu belum sampai ke tujuan saya. Masih jauh sekali, masih sekitar 40 menit lagi tujuan saya. Tapi jalan menuju ke tempat tujuan saya itu sudah bagus, jadi sudah aman waktu itu. Tapi dengan nyasar ini saya senang teman-teman, saya senang karena saya bisa melihat pemandangan yang bagus yang nggak pernah saya lihat sebelumnya, dan saya bisa dapat pelajaran sesuatu yang baru nih, sesuatu yang baru dari sebuah perjalanan. Nah itu pengalaman saya teman-teman. Jadi saya sebenarnya tuh nggak nyasar, cuman waktu itu gara-gara mengikuti Google Maps, akhirnya saya masuk ke jalan-jalan yang rusak, jalan rusak sejauh 43 km. Nah mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ke Muara Badak, tapi dari Anggana, startnya lewat Anggana menuju ke Muara Badak. Nah mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah silahkan sharing pengalamannya lewat jalan tersebut bagaimana. Nah ini untuk teman-teman yang belum pernah ke Muara Badak lewat jalan dari Anggana ke Muara Badak, itu ada beberapa tips yang akan saya sampaikan. Nah yang pertama, terutama kondisi kendaraan. Kalian harus benar-benar cek kondisi kendaraan, mulai dari pengapian, bensin, rantai jika yang pakai rantai, kalau yang matic, tekanan angin. Pokoknya kondisi motor tuh harus dipastikan benar-benar dalam kondisi sehat. Nah terus jangan lupa bawa teman. Kalau ke sana harus ada teman, entah boncengan atau lebih baiknya sih bawa motor sendiri-sendiri. Pokoknya intinya harus bawa teman, minimal ada 2 motor, karena takutnya ada apa-apa di jalan, masih ada teman nih untuk bantu recovery, masih ada teman yang bantu untuk menginformasikan ke orang lain. Terus yang ketiga maksudnya ialah bawalah nomor telepon yang dimana-mana ada sinyal. Walaupun sinyal internet nggak ada, tapi setidaknya masih bisa telepon biasa, mau telepon biasa yang pakai pulsa. Itu akan membantu sekali jika teman-teman ada apa-apa di jalan. Nah terus selanjutnya kabari keluarga kalian. Kalau kalian mau touring kemana, mau lewat mana, kabari. Jika ada apa-apa, biar keluarga kita di rumah itu bisa mencari kita. Itu dia teman-teman pengalaman saya. Sebenarnya nggak tersesat ya, karena disesatkan Google Map lewat jalan yang di luar ekspektasi. Mungkin kalau hujan saya nggak berani lewat sana, saya pilih putar balik. Kalau sekarang saya disuruh lewat sana, kalau sendirian no, saya nggak mau, kecuali ada temennya. Oke. Dan kondisi jalan harus benar-benar kering. Mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya sampaikan, sedikit sharing dari saya tentang pengalaman saya melewati disesatkan Google Map dari Anggana menuju Muara Badak. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman yang sama dengan saya, pernah lewat jalan itu, silahkan sharing di kolom komentar agar bisa menjadi edukasi untuk teman-teman yang lain yang belum pernah lewat jalan itu dan ingin lewat jalan itu atau penasaran dengan jalan itu bagaimana. Dan yang ingin saya sampaikan selama perjalanan itu, banyak hal-hal yang baru. Oke, jadi selama perjalanan itu banyak memberi pelajaran, banyak memberi pengalaman baru, banyak memberi edukasi yang baru. Tergantung bagaimana kita mempersiapkan sebuah perjalanan dan bagaimana kita mengambil sesuatu yang kita dapat dari perjalanan tersebut. Oke, sekian dari saya.
terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar channel ini dapat berkembang. Dan juga follow Instagram saya di @real_451. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini tetap ada manfaatnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.